Boleh saya undang kita pejamkan mata kita bersama. Puji Tuhan, kita ada di pelataran duka oleh karena dipanggilnya ibu nenek yang terkasih yang biasa kita kenal dengan Nenek Indri. Kemarin jam 1:30 subuh dipanggil Tuhan, ya. Bapak Ibu, kematian itu jalan di mana Tuhan menyatakan kehendaknya. Tadi pagi Ibu Gembala di Tanah Toraja juga dipanggil Tuhan, yaitu Nenek Utuk punya istri. Kemarin Pendeta Awandatu, ya. Dan di sini lagi viral kematian sang miliarder Antonio Vieira Monteiro, Presidir Santander Bank Portugal. Ia meninggal dunia sepulang dari Italia. Yang jadi perhatian bukannya kematiannya, tetapi justru tulisan putrinya di media sosial, yaitu sebagai berikut: "Kami keluarga kaya raya, tapi ayahku meninggal seorang diri, sulit bernafas seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya, yaitu udara segar. Sedangkan harta yang dikumpulkan ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ditinggalkan selamanya di rumah." Dari sini kita ambil pelajaran bahwa mari kita hargai karunia yang Tuhan masih berikan. Amin. Kita masih hidup ini kita hargai baik-baik. Khotbah tadi malam kita hidup dengan seksama. Bagaimana cara kita hidup? Nah, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dari satu ayat saja dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Paulus berkata, "Karena kami tahu." Jadi saya akan sampaikan firman Tuhan, saya beri judul "Harus Tahu". Bilang kiri kanan, kau harus tahu. Karena ini kitab suci kita. Nah, apa yang harus kita tahu? Kita yang masih hidup, yang hadir siang hari ini di pelataran duka. Ada yang dari Tanah Toraja, yang dari Makassar, bahkan kita yang ada di Rambakulu, di Kecamatan Sabang Selatan ini. Kita harus tahu. Nah, apa yang harus kita tahu? Pertama yang harus kita tahu, Paulus berkata begini, bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar. Artinya kita harus tahu begini, bahwa bumi ini yang kita tempati satu saat akan dibongkar. Kalau kita lihat yang terjadi, biasa ada tsunami, ada tanah longsor, banjir bandang. Ini salah satu bagian yang kita berkata, bumi ini akan dibongkar. Nah, kita orang yang percaya, yang masih hidup, harus tahu, jangan pura-pura tidak tahu bahwa bumi ini akan dibongkar. Selain dari ayat Paulus sampaikan tadi, saya baca beberapa dalam kitab Yesaya. Dengar baik-baik, Yesaya pasal yang ke-24. Saya baca pelan-pelan.
Yesaya 24 ayat 1 berkata begini. Nubuat tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Ayat 1. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Ayat 2. Seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Ayat 3. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Jadi yang Paulus katakan tadi itu sudah disampaikan Yesaya beberapa ribu tahun sebelum Paulus hidup, bahwa bumi ini akan dihancurkan. Dan bukan hancur biasa, dihancurkan setandus-tandusnya. Ayat 4 berkata, bumi berkabung dan layu, yah dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama-sama. Kenapa bumi dihancurkan? Ayat yang ke-5 berkata, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Jadi Tuhan melihat bumi ini, penduduknya ini bikin hal-hal yang mencemarkan. Tolong Rambakulu jaga kebenaran Tuhan. Desa Torpedo Jaya jaga kebenaran Tuhan. Masa tadi malam kota ikan dicuri orang? Itu hal yang tidak benar. Ini salah satu pencemaran. Haleluya. Tuhan melihat kebenaran ada. Pisang kok dicuri jual tengah malam? Ini hal yang tidak baik. Ini yang bikin hati Tuhan sakit. Sampai bumi akan dihancurkan. Mari tokoh-tokoh agama, tua-tua gereja di Rambakulu, doa kita yang menahan sampai bumi tidak dihancurkan. Ini kebenaran Tuhan. Ini firman harus disampaikan. Ayat yang ke-19. Bumi remuk redam, bumi hancur lulu, bumi goncang gancing. Ini sudah dinubuatkan. Mau kemana kita? Nokoto Makassar, laki komai. Kau mau kemana? Sekarang di Eropa lagi tren mau tinggal di planet. Hanya murah biaya ke sana, $20, tapi hanya antar, tidak boleh pulang. Dan banyak pendaftar. Mau daftar orang Rambakulu hanya $20. Kali 15 berarti hanya 300.000. Banyak pendaftar. Mau tinggal di planet, boleh diantar, tapi tidak boleh pulang. Ayo yang belum menikah mendaftar, daftar saja. Tapi Alkitab bilang apa? Amos 9 ayat 2. Sekalipun engkau tinggal di langit, aku akan tarik engkau turun. Karena bumi akan dihancurkan, termasuk langit. Yang tidak mau dihancurkan, dengar firman Allah saya mau sampaikan. Kita kembali ke 2 Korintus pasal 5 tadi. Karena kami tahu bahwa kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Hei umat Tuhan, bumi akan dihancurkan, bumi akan dibongkar, tetapi orang yang percaya sungguh kepada Yesus, dengar baik-baik, sorga Tuhan sudah siapkan buat kita. Ada amin. Bilang kiri kanan, kau dan saya ada di sorga nanti. Angkat tangan yang yakin masuk surga. Yang pembokot enak yakin tak. Pendeta harus sampaikan yang benar. Bumi akan dihancurkan,
Hei orang Kristen, hei jemaat Tuhan, gereja manapun engkau, yang penting engkau setia beribadah kepada Tuhan. Alkitab berkata, sekalipun kemah kami dihancurkan, tapi Allah sudah sediakan satu kemah yang kekal di surga. Kelihatan muka-muka masuk surga, tapi yang tunduk mata kurang ikan apa mau tuatek natama tau. Tongan kita nih. Haleluya. Nah harus kita tahu. Paulus bilang kami tahu. Orang Rambakulu Kela harus tahu. Kalau bumi akan dihancurkan. Nah setelah dihancurkan, Alkitab berkata, ada kemah yang Tuhan siapkan buat kita di sorga. Dan bukan cuma itu, dengar baik-baik. Suatu tempat kediaman yang kekal. Wow. Di sorga tidak ada limit waktunya. Selako-lakona. Ada amin? Ini dunia akan dihancurkan. Nah Pak mantan tadi, Pentagon lagi selidiki ada apa di udara. Soalnya COVID di mana-mana. Ini juga bagian dari penubatan firman. Akan terjadi balas sampar. Ini penggenapan firman. Ne Indri Masanang sudah tenang dia. Dia sudah enak. Tapi kita yang hidup ini dia masker ki ondo pusana aku, tapi aku boleh buat peraturan. Harus aku aturan. Cuci tangan, jaga jarak. Ini aturan pemerintah. Tapi orang Kristen itulah kekuatan iman kita. Biar bumi dihancurkan, tapi den kemahku di surga, tempat yang kekal. Siapa yang bikin surga? Dengar ayat firman begini. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita harus tahu bahwa surga dibuat oleh tangan Tuhan, bukan manusia. Karena kalau manusia yang buat ini surga, banyak nepotisme. Ambil ku tahu masuk surga. Yesus tetanggaku itu masuk. Tapi yang bikin surga ini Tuhan, bukan kita. Ada amin? Bukan ambekta yang bikin, bukan dokta, tapi Tuhan yang bikin surga. Dia tahu, nada nepotisme. Ini kau layak. Satu ketika ada cerita, karena mereka tetangga di Rambakulu, mati dua-dua. Yang satu di sorga, satu di neraka. Karena sama-sama seragam Rambakulu. Terus yang di neraka telepon, coba, tidak ada tetanggaku ini. Dia telepon, sang mana kau di mana ini? Saya di surga. Saya di neraka ini dia. Bisakah saya pindah ke sana? Tidak bisa, ini ada jarak. Dia usul neraka, kita bikin jembatan. Oke. Yang dari neraka usul bikin jembatan dari sana, dia dari sini. Kita mulai supaya kita bisa baku pergi pulang. Malasu lah sulai nak. Bikin jembatan. Yang di neraka sudah bikin, sudah berhari-hari. Dia tunggu. Kenapa dari surga belum bikin? Dia telepon, sang mana? Saya sudah hampir setengah buat ini jembatan ke surga. Kau belum bikin-bikin? Tidak bisa saya bikin. Kenapa? Yang ada di sini hanya kuli-kuli, tukang orang di sawah, soalnya pemborong, pimpro di sana semua. Bisa tangkap saya punya cerita. Tidak ada yang rancang bangunan di neraka semua. Kami di surga ini ya majelis gereja, Indri, orang-orang sederhana. Jadi kami tidak bisa rancang jembatan. Kau pintar memang, karena pimpro di sana, rancangan anggaran di sana, pemborong di sana semua. Yang di surga orang-orang sederhana, termasuk kita-kita ini. Ada amin? Jadi bumi ini mau dihancurkan, bos. Tapi jangan kita takut. Bilang kiri kanan, ada kemahmu dan kemahku di surga. Kebetulan Indri sudah pindah kemah. Indri giliran, angkat tangan yang giliran besok.
Saya juga belum mau Tuhan, toh masih muda istriku, nah anak-anakku. Artinya begini, kapanpun kematian kita tidak tahu. Yang penting kita harus tahu, bumi ini akan dibongkar. Kalau bumi dibongkar, kita punya kemah di sorga. Kemah di sorga itu kekal, tidak ada limitnya. Dan yang di sorga yang dibuat oleh Tuhan, tidak ada nepotisme. Pendeta tidak bisa lihat jemaat, oh ini jemaat, tidak ada. Yang berhak bawa orang ke sorga adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Selamat jalan Nendri. Tuhan memberkati Nendri dengan pahala yang luar biasa. Tuhan berkati kita. Kita angkat pujian, kau rangkai air mataku.